kami akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu materi tentang LAN, dan yang kedua itu materi tentang database dan SQL. Sebelumnya perkenalkan, saya Sita Sari. Saya Rosidi. Saya Diyaga Saputra. Saya Nabila Anita. Dan saya Binandra Sundara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian LAN dan WLAN, yaitu yang pertama adalah LAN. LAN atau Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer di mana cakupan daerahnya sangat kecil, yaitu seperti sekolah, gedung, dan lain-lain. Di mana yang menyambungkan dari komputer satu ke komputer yang lainnya itu menggunakan kabel, sedangkan WLAN atau Wireless Local Area Network merupakan salah satu jenis LAN, akan tetapi ia menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio untuk menyambungkan dari komputer satu ke komputer lainnya atau wireless. Terdapat beberapa gangguan pada LAN dan WLAN, yaitu DHU dan RTO. DHU adalah tidak meresponnya host ketika melakukan perintah ping, dan ketika host, port, dan komputer tertentu tidak dapat dijangkau. Salah satu penyebab DHU adalah kabel jaringan atau LAN card tidak terhubung pada komputer. RTO adalah ketika komputer server tidak merespon permintaan koneksi dari klien untuk beberapa waktu. Salah satu penyebab RTO adalah penggunaan bandwidth yang penuh dan kualitas jaringan yang kurang bagus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, tentang basis data dan SQL. Basis data adalah kumpulan data yang secara sistematis tersimpan dalam suatu komputer yang dapat diolah dan dapat dimanipulasi dengan menggunakan program aplikasi atau perangkat lunak untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk merekrut informasi dari basis data, di mana bahasa yang digunakan ini sudah disediakan oleh Database Management System. Terdapat beberapa komponen perintah dari dalam SQL atau subbahasa. Yang pertama itu adalah DDL atau data definition language. Data definition language ini digunakan untuk membangun rangka basis data. Terdapat 3 perintah, yaitu create, alter, dan drop. Kemudian ada subbahasa DML, yaitu data manipulation language, di mana DML ini digunakan untuk memanipulasi data di dalam basis data dengan menggunakan beberapa perintah, yaitu insert, select, update, dan delete. Kemudian ada DCL, yaitu data control language, yaitu DCL ini digunakan untuk pengontrolan data dan server dengan menggunakan 2 perintah, yaitu grant dan revoke. Kemudian yang terakhir adalah TCL, yaitu transaction control language, digunakan untuk transaksi kontrol. Terdapat 2 perintah, yaitu rollback dan commit. Pengertian localhost. Localhost adalah suatu cara untuk memanggil satu komputer, yang dalam hal ini adalah jaringan atau server. Kemudian dalam mengakses SQL terdapat beberapa software, yaitu yang pertama adalah Oracle, PostgreSQL, dan MySQL. Yang sering dipakai adalah MySQL karena MySQL bisa diakses secara multi user dikarenakan menggunakan basis network atau jaringan. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan aplikasi Cisco. Pertama, kita buat dulu rangkaian seperti rangkaian yang ada pada modul dengan menggunakan rangkaian yang kita buat menggunakan 2 buah routers. Kemudian kita menggunakan switch. Tiga buah switch, dan kemudian kita menggunakan 6 PC komputer.
Kemudian setelah kita mengambil komponen-komponen yang diperlukan, kita hubungkan dengan kabel. Di sini kita ambil yang gambar paling ujung yang ini supaya kabelnya nanti otomatis terpakai. Seperti inilah kira-kira rangkaian yang akan jadi nanti. Setelah rangkaian jadi seperti ini, kemudian kita akan memberikan nilai subnet mask, nilai default gateway, dan nilai IP address untuk yang dimana sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer dalam jaringan internet ini. Baiklah, saya sudah menyiapkan rangkaian yang sudah saya masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Di sini kita bisa melakukan simulasi dari misal PC0 ke PC1. Berarti kita lakukan ping dari PC0 ke PC1. Berarti kita buka PC0. Kita desktop, command prompt, dan di sini bisa kita bisa kita ketik ping, dan selanjutnya itu IP address dari PC1. IP address PC1 yang sudah saya atur sebelumnya yaitu 10, 10, 10, 3. Ini langsung kita enter aja untuk melihat hasil. Di sini dapat dilihat berhasil, 100% ini berhasil, tidak ada gangguan, tidak ada apa-apa. Kalau ingin lihat yang lain, saya perlihatkan. Misal dari PC4 ke PC3. Berarti kita ping PC3-nya 20. Ini alamat IP address yang sudah saya atur tadi ya. Dapat dilihat ada tulisan DHU di sini, ada destination host unreachable, itu berarti ada gangguan. Kan sudah dijelaskan sebelumnya di awal tadi kalau pada di sini nih ada 2 gangguan, yaitu gangguan RTO dan gangguan DHU. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Ini juga bisa contoh ping-ping yang lain antar komputer, tapi caranya seperti itu, sama saja. Mereka cukup sekian. Selanjutnya kita akan memulai simulasi SQL dan database. Sebelumnya kita sudah menyambungkan XAMPP control panel dengan localhost. Selanjutnya kita akan mensimulasikan cara membuat database absen mahasiswa. Dengan cara kita tulis create database absen dengan usil absen underscore mahasiswa. Kita go. Nah, telah terbuat database yang bernama absen mahasiswa. Selanjutnya pada absen mahasiswa kita membuat lagi query table dengan menuliskan create table absen. Pertama ada name, tipe data integer, nama, data variabel karakter, mata kuliah, variabel karakter. Oh ya, jangan lupa untuk menuliskan jumlah karakternya, dibatasi. Ini berjumlah 40 karakter. Ini berjumlah 30 karakter. Dan keterangan juga merupakan variabel karakter dengan jumlah karakter 20. Kita berikan name sebagai primary key dari tabel ini. Jadi kita tutup tabelnya dengan memberikan tanda tutup kurung dan titik koma. Ya. Jangan lupa tutup kurung ini untuk menyatakan kalau ini adalah variabel. Go. Kemudian ya
tabel berhasil dibuat. Kemudian kita lihat bentuk tabelnya. Jika adalah hasil dari tabel tersebut. Setelah tabel terbuat, maka kita hanya perlu menambahkan data ke dalam tabel tersebut seperti ini. Maka tabel pun telah terisi dengan data ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan simulasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kami. Kami kelompok 10 mengucapkan